Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu wa nu'minu. Penyerahan bendera patakan dari Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia kepada Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia Pekalongan Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pamirsa semuanya, dimanapun berada dengan kami Warta Indonesia News. Kami sekarang berada di acara pelantikan DPD IWO Indonesia Pekalongan Raya. Dewan Pimpinan Daerah DPD Ikatan Wartawan Online atau IWO Indonesia Pekalongan Raya masa jabatan 2024 hingga 2029 resmi dilantik pada hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Pelantikan dan penyerahan bendera Pataka IWO Indonesia oleh Ketua Umum, Icang Rahardian SH dan diselenggarakan di Ruang Jelamprang, kawasan perkantoran Wali Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ketua DPD IWO Indonesia Pekalongan Raya, Antonius Sutarko, dalam sambutannya mengajak kepada seluruh anggota yang baru dilantik untuk bersama-sama membangun dan menjaga nama baik organisasi. Terima kasih kepada Ketua Umum yang sudah mempercayakan kepada saya sebagai Ketua DPD IWO Indonesia Pekalongan Raya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IWO Indonesia, NR Icang Rahardian SH mengatakan bahwa di tahun 2018 sebelum COVID-19, online ini kurang diminati seluruh lapisan masyarakat, namun setelah itu, semua orang melakukan serba digitalisasi. IWO Indonesia pasca COVID-19 sangat diminati oleh seluruh jurnalis senusantara. Menurut Icang, tugas dari IWO Indonesia mempunyai implementasi mendidik, membina lalu membela keadilan. Bagaimana para sahabat yang belum bisa menulis, kita didik untuk bisa menulis. Icang berpesan kepada seluruh pengurus IWO Indonesia DPD Pekalongan Raya untuk membangun komunikasi dengan stakeholder dan pemangku kebijakan yang ada. Satukan program, satukan sinkronisasi. Karena apa? Karena IWO Indonesia ini tugasnya bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila, lalu tulisan sahabat ini tidak menjadi tulisan yang bermasalah, pesannya. Sementara, Wali Kota Pekalongan, H. Afzan Arslan Junaid dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Kominfo, Arif Karyadi, mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus IWO Indonesia DPD Pekalongan Raya. Berharap kedepannya dapat memaksimalkan kerja pengurus yang nantinya dapat membawa dampak positif di wilayah kerja khususnya di Kota Pekalongan, harapnya. Ini adalah bentuk kolaborasi kerjasama pemerintah Kota Pekalongan dengan media, khususnya dalam konteks menyampaikan misi dan visi antara pemerintah Kota Pekalongan dengan seluruh elemen masyarakat dalam upaya membawa arus pembangunan yang sifatnya demi kesejahteraan bagi masyarakat. Sugeng Sujiat OSH, Bidang SDM dan Formal, Murdui Raharjo, Teguh Eko Sujadi, Bidang Humas, M. Taufik Hidayat, IWO Indonesia berkenan nanti untuk pelantiknya. Sebelumnya kami ucap terima kasih. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, dan barangkali ada kekurangan dan kelebihannya kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. IWO Indonesia, IWO Indonesia, IWO Indonesia, para pengurus bingung
Kalau tadi itu ketua DPD itu emes, ini yang datang ketum DPP terlalu semangat, bingung dia jawabnya. Bapak dan Ibu para sahabat Iwo Indonesia di Pekalongan Raya, Iwo Indonesia hadir ini karena kebutuhan dan tuntutan zaman, karena pasca pandemi COVID di tahun 2020 kebetulan lahir Iwo Indonesia lebih dahulu. Lahirnya itu 2018, 2 tahun sebelum adanya COVID-19 kita sudah lahir. Waktu itu agak sulit Bapak dan Ibu sekalian. Ini online ini mau bagaimana? Online ini jadi di saat sebelum pandemi COVID, wartawan online ini masih belum begitu dilirik. Tapi setelah adanya COVID-19, semua orang melakukan kegiatan dengan cara digitalisasi. Lalu dibutuhkan regulasi, dibutuhkan satu organisasi yang sangat dapat mengontrol baik SDM maupun sistem. Ternyata Iwo Indonesia pasca COVID-19 sangat diminati oleh seluruh jurnalis se-Nusantara. Bapak dan Ibu sekalian, tugas utama kita adalah mendidik sesuai dengan Marx yang tadi kita nyanyikan. Tugas kita adalah mendidik, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila. Lalu implementasi sebenarnya adalah Iwo Indonesia itu mempunyai implementasi yang pertama adalah mendidik, lalu membina dan membela para jurnalis. Bagaimana para sahabat yang belum bisa menulis, kita didik untuk bisa dapat menulis berita. Lalu bagaimana para sahabat belum bisa menjadi reporter, karena ke depan insya Allah 5-6 tahun orang sudah malas baca Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saja jurnalis sesama teman jurnalis itu membaca beritanya, yang pertama judul, yang kedua gambar, yang ketiga penulisnya. Ke depan orang akan lebih cenderung melihat video. Jadi kita ingin Iwo Indonesia ke depan bukan saja para jurnalis itu belajar menulis, tapi belajar menjadi reporter, belajar menjadi editor, sehingga para sahabat nanti tidak ketinggalan zaman terkait dengan bagaimana kemampuan SDM untuk menjadi jurnalis yang profesional. Yang kedua, setelah kita didik, kita akan selalu meningkatkan komunikasi dengan cara membina. Jadi saya berpesan kepada Ketua DPD Pekalongan Raya ini, networknya sangat luas. Ada Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Batang ya. Terus satu lagi apa tadi? Pemalang, ada Pemalang. Jadi bangun komunikasi dengan stakeholder dan pemangku kebijakan yang ada di 4 kabupaten kota. Lakukan komunikasi, lakukan sinkronisasi program. Karena apa? Karena Iwo Indonesia ini tugasnya tadi bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ya berdasarkan Pancasila. Lalu bagaimana para sahabat Iwo Indonesia ya tulisannya ini tidak menjadi tulisan membuat masalah. Jadi kalau tidak datang ke tempat kejadian jangan nulis. Jadi kalau para sahabat hanya lihat di grup ya tidak datang ke TKP ya jangan nulis. Jadi semua yang dihidangkan itu sesuai dengan fakta yang memang para sahabat ketahui, jangan kata sahabat yang lain. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, tugas kita selain tadi mendidik, membina dan membela, ini paling besar Bapak dan Ibu sekalian. Ada hampir di 6 tahun ini ada sekitar 80 jurnalis yang kita bela kepentingan hukumnya, dari mulai diperiksa di Polres, lalu diperiksa di Kejaksaan, lalu sampai dengan pengadilan, dan itu kita lakukan secara gratis. Pendampingan kita lakukan secara gratis. Jadi sesuai dengan moto kita, motonya adalah jurnalis terpercaya dan zero payment, 0 pembayaran.
Jadi dari baju Bapak sekalian, baju, bendera Pataka, ini kita siapkan dari Jakarta. Jadi Iwo Indonesia ini di seluruh Nusantara bajunya gratis, Pak Kadis. Bajunya ini gratis. Jadi kalau pakai bajunya warnanya putih, senantiasa memuliakan junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya sebagai ketua. Reporter Warta Indonesia News Taufik Hidayat melaporkan dari Pekalongan.